Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, bertemu lagi di acara yang tentu saja paling dinantikan. Apalagi kalau bukan Tablik Islami Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali. Nah, sebelum saya sampaikan temanya apa, kita kenalan dulu dengan Ustazah kita hari ini sebagai narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Wahyu Sinangsi, MSc. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kita akan mengulas tentang tema berbakti kepada orang tua. Sebelumnya Ustazah, apa kesibukan Ustazah sekarang ini? Alhamdulillah kita senantiasa bersama-sama dengan jamaah baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Karena memang tugas saya di Kabupaten Bantul. Oke. Iya. Nah Ustazah, sebelum kita kupas tentang tema hari ini, berbakti pada orang tua, di studio sudah hadir Ustazah. Oh iya. Para ibu-ibu yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu Ustazah. Siap. Yang pertama kita kedatangan Majelis Taklim Baiti Jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiti Jannati, berilmu, beramal, Baiti Jannati, barakallah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan kompak banget ya Bu hari ini ya Bu ya. Udah 3 bulan berlatih ya Bu. Nah, kalau di sebelah kiri ada Baiti Jannati, di sebelah kanan kita punya Majelis Taklim Ar-Raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Ar-Raudhah Bantul. Ar-Raudhah. Senyum, bismillah, Allahu Akbar. Ar-Raudhah. Yes. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu. Nah Ustazah, untuk membahas tema ini rasanya lebih bagus kalau kita duduk Ustazah. Oke, siap. Silakan Ustazah. Ya. Tema kita hari ini bicara tentang berbakti pada orang tua. Iya. Nah Ustazah, rasanya kita perlu pahamkan dulu kepada masyarakat, kepada jamaah kita, kepada ibu-ibu sekalian juga. Kenapa sebenarnya tema berbakti pada orang tua ini menjadi penting untuk kita angkat kembali Ustazah? Ya. Terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah dan Mas Taufik yang paling ganteng sendiri ya ibu-ibu ya. Oh ada 2 sama Pak Namli ya. Alhamdulillah. Mengapa tema ini perlu kita ingat kembali? Karena kita lihat fenomena zaman sekarang ya. Ada anak yang durhaka kepada orang tua, bahkan ada yang melaporkan orang tuanya, bahkan bisa sampai ke penjara. Bahkan ada pula yang mohon maaf sampai membunuh orang tuanya. Maka ini penting sekali untuk diingatkan kembali, terutama kepada para pemirsa yang ada dimanapun berada, seperti itu. Masya Allah. Jadi fenomena sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan Ustazah Iya. ya. Sehingga perlu kita ingatkan kembali tentang berbakti pada orang tua. Betul. Nah Ustazah, ini kita kan bicara dalam konteks tablik Islami Ustazah. Iya. Nah bagaimana sebenarnya agama kita Ustazah menempatkan posisi orang tua ini untuk kemudian kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua kita? Iya. Orang tua itu levelnya sesudah ketakwaan kita kepada Allah ibu-ibu ya, jamaah ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa ketika takwa kita kepada Allah maka kemudian dengan kita berbakti kepada orang tua. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dari orang tua. Maka kedudukan orang tua itu sangat luar biasa. Maka hendaklah kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan itu ternyata ibu-ibu semuanya juga ada keutamaannya. Di antaranya yang pertama tadi ya mendapatkan ridho langsung dari Allah. Kemudian yang kedua itu derajat berbakti kepada orang tua itu lebih tinggi dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Jadi di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah telah menyebutkan ada seorang pejuang yang minta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ingin berjuang, saya ingin berjihad. Lalu Rasulullah bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Jawabnya, naam, masih ada. Maka kemudian Rasulullah berkata, pulang. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, surgamu atau jihadmu ada di kedua orang tua tersebut. Seperti itu Mas Taufik. Jadi sangat luar biasa itu Islam mengajarkan kita hendak berbakti kepada orang tua. Bahkan jihad pun
disuruh pulang? Ustazah? Iya, karena di rumah masih ada kedua orang tua. Jadi jihadnya seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Masya Allah sekali. Ustazah, tadi Ustazah sempat menyebutkan ini. Iya. Ridallah fi ridal walidain. Kan ada Iya. sambungan itu Ustazah. Iya. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Ini gimana kita memahami ini Ustazah? Memahaminya. Iya. Kalau kita itu mendapatkan ridho dari orang tua, maka Allah akan ridho. Oke. Tetapi jika, mohon maaf ini karena banyak anak-anak yang mungkin kurang berbakti atau durhaka kepada orang tua, maka murkanya Allah itu tergantung dari murkanya orang tua. Maka jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Seperti itu Mas Taufik. Jadi berusaha betul kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke. Ustazah, tadi ridho Allah ada di ridho orang tua kita. Iya. Ridho ini apa bisa kita artikan misalnya hidup kita jadi mudah atau bagaimana Ustazah? Hidup kita, pekerjaan kita mudah atau bagaimana Ustazah? Kita mengartikan ridho orang tua Iya. ini. Seperti ini, ya. Ketika orang tua sudah ridho dengan anaknya, maka di sisi lain kehidupannya memang akan lebih baik, lebih mudah, ya. Seperti ketika kita akan mendapatkan pekerjaan. Ini contoh saya dulu juga demikian. Apa-apa saya selalu minta ridho dari orang tua. Jadi ketika begitu orang tua saya sudah bilang, terutama ibu ya, langsung, yongger, wes, pokoknya sip, oke. Ngoten niku, alhamdulillah dengan izin Allah, saya bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Kemudian juga, mohon maaf, dulu saya bisa berangkat haji juga dari mohon maaf, ini memang doa orang tua saya. Jadi orang tua saya berangkat ibadah haji, begitu sampai di sana mohon maaf nama saya yang disebut-sebut. Jadi dari keluarga kita itu yang dari orang tua kemudian baru saya. Baru kemudian kakak-kakak saya. Jadi kan luar biasa itu dari kalau kita memang ingin berbakti kepada orang tua maka kita akan mendapatkan ridho dari orang tua dan ternyata Allah juga akan mempermudah. Masya Allah. Ibu-ibu ternyata kalau kita ridho sama orang tua ridho sama kita mudah hidup kita Bu. Kata Ustazah tadi. Masya Allah. Nah Ustazah, ridho Allah ada di ridho orang tua. Iya. Murkanya orang tua, murkanya Allah ada di murka orang tua. Tapi sekarang banyak anak-anak misalnya menghubungi orang tua hanya untuk minta uang jajan. Ini gimana Ustazah? Fenomenanya ini Ustazah. Iya. Ya ini fenomena yang berkembang sekarang ya. Harusnya, mohon maaf ya ibu-ibu ya, kita harusnya ketika berbakti, wujud dari berbakti itu, mohon maaf yang namanya berbakti kepada orang tua atau disebut dengan birrul walidain ya, itu kan dari kata-kata albir. Ya dalam bahasa Arab, kemudian disampaikan kata Rasulullah albir itu artinya baik, ya, kebaikan. Kemudian walidain itu adalah orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bagaimana akhlak yang mulia, akhlak yang baik terhadap orang tua. Lah wujudnya seperti apa? Ya, wujudnya bisa lewat perkataan, bisa lewat perbuatan. Nah, perkataannya seperti apa? Tadi disampaikan pokoknya menjadi Bu, nyerahin wujudnya, Bu. Misalnya hanya seperti itu ya, mohon maaf. Ternyata tidak hanya itu. Kita sebagai anak berbakti kepada orang tua setidak-tidaknya tidak hanya saat kita membutuhkan saja. Saya itu punya jamaah yang pernah tanya sama saya. Anaknya tuh 6. Tetapi semua di luar negeri. Di luar negeri, sukses. Begitu orang tuanya sakit telepon, anakku, aku ki wong tuwa neng kene neng Jogja loro. Dijawab apa ibu-ibu? Transfer. Sudah saya transfer uangnya, cuman bilang gitu. Yang satu, sudah saya transfer uangnya. Padahal orang tua tidak ingin itu. Orang tua, kalau sudah tua, nyun sewu nggih, kalau kita sudah jadi orang tua, berjalan saja sudah mulai boyor-boyor. Kan gitu ya. Sudah wong tua kok boyor kaya ngene. Misalnya seperti itu kan rasanya pengen selalu didampingi. Nah, kalau nggak bisa mendampingi, setidak-tidaknya telepon. Dia telepon kepada orang tua kita. Teleponnya tidak hanya saat kita butuh, tapi telepon walaupun orang tua mohon maaf sudah baru ditelepon, Assalamualaikum Bu, ya Allah anakku. Itu saya sudah senang sekali, luar biasa. Kita tidak minta orang tua cuman mendengar suara kita sudah sangat bahagia. Rasanya maknyes gitu loh. Masya Allah. Iya. Ustazah ini kalau kita bicara tentang orang tua pasti sangat seru sekali Ustazah. Iya. Tapi kita harus break dulu Ustazah. Oh iya, siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Tablik Islami. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Namli. Ini bacaan Qurannya cukup menyentuh hati kita ya, Ustazah. Ustazah, ini rasanya ayat ini sering kita dengar. Iya. Kita ulang-ulang. Al-Isra 23. Iya. Bagaimana kita memaknai ayat yang luar biasa ini, Ustazah? Ya. Di surat Al-Isra ini menceritakan bagaimana kita sebagai anak, selain tadi yang pertama harus takwa kepada Allah, kemudian ihsana tadi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan di ayat itu, ketika sampai orang tua sudah sepuh atau lansia, nggih, sampun simbah-simbah ngoten nggih. Niku kita disuruh memelihara. Dan tidak boleh berkata tadi nggih, ora kena, mboten kenging, kok langsung dilit-dilit kok . Nah, kemudian disuruh apa? Qaulan karima, berkata-kata yang mulia. Jadi ayat ini membuat kita sebagai anak yang nantinya kita juga akan jadi orang tua, maka ketika kita bisa berbakti kepada orang tua sudah tua, nek pun tua niku lali mboten, Bu? Sok kesupen mboten, Bu? Kacamataku neng iki mau. Nggih mboten. Bol kacamatanya sudah di sini. Aku mau dong kok tulang maem lho, Nak. Padahal habis makan. Tapi kita disuruh tetap memelihara. Karena apa? Itu bakti kita. Jangan kita mentang-mentang sudah kaya. Kemudian orang tua kita masukkan ke panti jompo. Naudzubillah. Karena itu sangat merugikan kita.
berkahnya hidup itu nggak ada Iya. kalau kita sudah menyia-nyiakan kedua orang Orang tua tua. Maka jangan sampai kemudian membentak karena sudah lupa tadi. Ya Allah, sing bae piye ta? Ngono wae. Nah, nggak boleh. Iya. Nggak boleh seperti itu sama Intinya orang memang tua. kita harus betul-betul memelihara orang tua kita. Nah, Iya. Ustazah, ini saya lihat para ibu-ibu udah nggak sabar mau bertanya. Oh iya, Ustazah. monggo Yang monggo. pertama saya silahkan Mohon maaf. dari Majelis Taklim Baiti Jannati. Siapa yang mau bertanya, Bu? Satu orang dulu, Bu. Silakan, Ibu. Jadi bertanya Ustazah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sri dari Baiti Jannati ingin bertanya, bagaimana tip-tip mengajarkan kepada anak-anak milenial agar mereka itu bisa berbakti pada orang tua seperti kita berbakti sama orang tua kita. Masya Begitu Allah. Ustazah. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ibu-ibu ini sudah berbakti, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kita pindah dulu Ustazah, nanti kita Oh jawab iya, sekalian oh iya, ya. siap. Dari Majelis Taklim Ar-Raudhah. Siapa yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Warsi dari Majelis Taklim Ar-Raudhah. Bertanya Ustazah, lalu bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita memang sudah tidak ada? Begitu pertanyaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustazah. Yang pertama, bagaimana cara menduplikasi kebaikan tadi? Yang kedua, kalau udah wafat gimana cara? Iya. Bunga selasih dipetik oleh Mbak Sri. Terima kasih Mbak Sri dan Mbak Warsi ya atas pertanyaannya. Ya, yang pertama tadi tip atau kiat bagaimana anak-anak milenial itu bisa berbakti kepada orang tua. Maka memang sejak awal ketika anak kita masih kecil, kita memberikan contoh. Contoh yang pertama, keteladanan. Karena satu keteladanan lebih baik dari 1000 nasihat. Ketika kita ngomong berbusa-busa, tapi orang kita sendiri tidak memberikan keteladanan kepada anak kita, maka anak tidak akan melihat itu baik. Keteladanan itu penting. Ya, yang kedua, ajarkan sejak dini. Ajarkan sejak dini. Misalnya yang saya ketika kita hamil dulu, nggih, kita sebut ini loh wong tuamu ini, maka harus berbuat baik. Kemudian mulai dari kecil kita ajarkan, ya, kemudian kita kasih kisah. Maka saya paling senang dulu mengisahkan anak saya itu namanya Uwais Al-Qarni, Bu. Uwais Al-Qarni itu pemuda dari zaman yang mohon maaf, mungkin ibu-ibu sekarang nggak bisa, saya juga mungkin nggak bisa. Memanggul ibunya dari kota Yaman sampai ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naik haji loh, digendong. Maka Uwais Al-Qarni itu sampai Allah menyebutkan nggih, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Maka kembali ya, yang pertama tadi keteladanan, yang kedua mendidik sejak dini. Nah sekarang kan HP juga banyak kalau zaman milenial tadi ya. Kasih kisah-kisah yang penuh tentang berbakti kepada orang tua. Jadi insya Allah anak itu nanti ketika sudah sering seperti itu akan sama dengan kita. Ketika kita termasuk nyun sewu ketika dulu saya itu menjaga mertua, bukan hanya orang tua, mertua saya itu kurang lebih 4 tahun. Maka anak itu saya jaga simbok mertua tidur ngeloni. Nah, maka anak jadi tahu nggak apa-apa ditinggal seperti itu. Nah, memberikan contoh tadi, mengajak anak. Mungkin itu ya Bu ya. Nanti di sini ya. Kemudian dari Bu Warsi tadi bertanya bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang memang sudah meninggal. Beda nggak Bu kalau orang tua kita sudah nggak ada? Beda. Saya itu ketika punya ibu, punya orang tua masih hidup, kalau ada masalah, saya datang, ibu itu wes kerasa loh. Kita belum cerita, dipok-pok saja guys ayem. Sudah tentrem. Tapi begitu ibu saya sudah meninggal dunia, rasanya sudah jauh berbeda, ya. Nah, bagaimana kita berbaktinya? Yang pertama, kita sering mendoakan. Ibu-ibu apa enggak doanya? Coba bareng-bareng. Allahumma firli wali wali. Yang pertama mendoakan. Yang kedua, kita
menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua kita ya. Ya, dijalin kerabat, juga sahabatnya. Jangan sampai kok terus sama orang tua, oh dulu ini seperti ini. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua. Seperti itu, nggih, bersedekah. Oke. Jadi ibu-ibu selalu doakan orang tua kalau sudah wafat, bersedekah dan sambung tali silaturahmi. Iya. Ustazah, ini menarik sekali tapi kita harus jeda lagi Ustazah. Oh iya, siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di acara Tablik Islami. Pemirsa, kembali lagi di acara Tablik Islami membahas tentang tema yang sangat menarik seputar berbakti kepada orang tua. Ustazah, ini kalau cerita tentang orang tua ini pasti harusnya lebih panjang durasinya ya. Harus banyak. Nah, Ustazah, coba kita bisa simpulkan sedikit sebelum nanti kita simpulkan secara umum. Apa sebenarnya efek luar biasa kalau kita berbakti pada orang tua, pun sebaliknya, apa dampak negatifnya kalau ada orang yang ternyata sampai hari ini belum berbakti pada orang tua? Ya. Terima kasih Mas Taufik. Yang pertama, ketika kita bisa berbakti kepada orang tua, tadi di awal sedikit sudah saya singgung ya, mendapatkan ridho dari orang tua, kemudian mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, derajatnya bisa lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Yang ketiga, doa kita dikabulkan. Contoh tadi, Uwais Al-Qarni. Bahkan Uwais Al-Qarni itu, Ali bin Abi Thalib saja oleh Rasulullah disuruh meminta doakan dari Uwais Al-Qarni, kan doanya sangat makbul. Orang yang berbakti itu doanya akan makbul. Kemudian yang keempat yang paling luar biasa. Apa? Kita bisa masuk surga dengan berbakti kepada orang tua. Karena pintu surga yang tengah, ya, dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan itu adalah kita berbakti kepada orang tua. Nah kemudian ketika kita kok durhaka dengan orang tua, maka yang pertama yang sangat mengerikan ya kita menjadi penghuni neraka. Naudzubillah. Ketika kita menjadi orang yang durhaka. Yang kedua, hidupnya menjadi tidak berkah. Hidupnya enggak berkah. Ya, walaupun kaya atau apa tetap saja tidak akan berkah. Kemudian yang ketiga, ya, mohon maaf, biasanya siksanya Allah itu cepat. Dibalas di dunia dan juga dibalas di akhirat. Ya, seperti itu Mas Taufik. Jadi ini jadi self awareness untuk kita Ustazah ya, bahwasanya kita mulai sekarang kalau belum masih ada waktu untuk kita menjadi pribadi yang lebih berbakti kepada orang tua. Siap ibu-ibu? Nah Ustazah, untuk menutup sesi kita ini, kalau ada satu tagline sederhana, kata-kata kunci, quote of the day kira-kira begitu Ustazah, untuk berbakti pada orang tua biar mudah diingat oleh kita semua, apa Ustazah? Jadilah anak yang berbakti, surga menanti. Seperti itu. Jadilah anak yang berbakti, surga pasti menanti. Baik Ustazah, terima kasih untuk sesi hari ini, diskusi hari ini, sharing hari ini. Ibu-ibu, terima kasih dari Baiti Jannati, terima kasih ibu-ibu. Terima kasih dari Majelis Ta'lim Ar-Raudhah, terima kasih. Terima kasih dari Pak An-Namli tadi ya, terima kasih bacaan Qurannya betul-betul menggetarkan hati kita. Pemirsa, ini adalah akhir dari kebersamaan kita. Saya ingin mengulang kembali apa yang disampaikan Ustazah di awal tadi, sebuah riwayat. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Memang ridho Allah ujungnya ada di ridho orang tua kita, dan murka Allah pun bisa disebabkan karena murkanya orang tua kita. Hati-hati, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, amin, amin. Anak yang terbaik, dan tentu saja berbakti kepada orang tua kita. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.